Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar proposal ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji yang berkesempatan hadir dalam acara seminar proposal ini. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran, topik bilangan berorientasi Mathematical Cognition untuk mengembangkan numerical reasoning siswa di kelas 3 sekolah dasar. Bab 1, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat pengembangan, asumsi pengembangan, serta definisi istilah. Bab 2, landasan teoritik, kajian penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir. Bab 3, model pengembangan, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya, latar belakang masalah. Kemampuan dasar dalam matematika adalah kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung ini sering menjadi persoalan di sekolah dasar. Di antaranya yaitu adalah persoalan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian merupakan operasi hitung yang sulit dipelajari oleh siswa. Salah satu penyebabnya adalah karena proses pembelajaran yang belum efektif yang dilakukan oleh guru. Pada umumnya, guru cenderung menggunakan metode chalk and talk atau ceramah dan menulis di papan tulis dalam pembelajaran. Selain itu, RPP yang dikembangkan cenderung memfasilitasi siswa menjadi pendengar yang baik dan kurang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan, maka dikembangkanlah suatu perangkat pembelajaran topik bilangan berorientasi mathematical cognition untuk mengembangkan numerical reasoning siswa di kelas 3 sekolah dasar. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran topik bilangan berorientasi mathematical cognition yang valid dan praktis untuk siswa di kelas 3 SD. Yang kedua, bagaimana dampak perangkat pembelajaran topik bilangan berorientasi mathematical cognition untuk mengembangkan numerical reasoning siswa di kelas 3 SD. Tujuan penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan karakteristik perangkat pembelajaran topik bilangan berorientasi mathematical cognition yang valid dan praktis untuk siswa di kelas 3 SD. Yang kedua, mendeskripsikan dampak perangkat pembelajaran topik bilangan berorientasi mathematical cognition untuk mengembangkan numerical reasoning siswa di kelas 3 SD. Spesifikasi produk yang diharapkan, yaitu bahan ajar dalam bentuk RPP Plus dan LKPD berorientasi mathematical cognition. LKPD dengan acuan dari LIT dikembangkan untuk meningkatkan numerical reasoning siswa di kelas 3 sekolah dasar. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi, bahan ajar dapat distandarisasi melalui uji coba, validitas, dan praktikalitas. Pembatasan dengan model Plum terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama preliminary research atau analisis pendahuluan, yang kedua prototyping phase atau perancangan, serta yang ketiga assessment phase atau penilaian. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama, HLT merupakan dugaan pemikiran dan pemahaman siswa yang berkembang dalam rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, LIT, yaitu serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan topik tertentu yang dipandu dengan sekumpulan tugas. Selanjutnya, mathematical cognition, yaitu studi pemrosesan kognitif matematika dalam ranah angka dan matematika. Pada proses ini, mental dan struktur yang terlibat dalam penalaran dan pemikiran tentang angka dan matematika, dan tentang memecahkan masalah aritmetika serta matematika. Numerical reasoning merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk menarik kesimpulan dari asumsi dalam masalah yang berhubungan dengan bilangan dalam matematika. Validitas merupakan keabsahan atau kelayakan suatu produk. Praktikalitas yaitu pembelajaran yang dapat dilihat dari keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan. Landasan teori. Local Instructional Theory atau LIT, hakikat mathematical cognition, hakikat bahan ajar,
kriteria kualitas suatu produk, perkalian dan pembagian yang merupakan topik dari LIT yang akan dibuat nantinya, serta kemampuan penelaran. Local Instructional Theory atau LIT. A. Alur pembelajaran. B. Hypothetical Learning Trajectory. Hakikat Mathematical Cognition. A. Pengertian Mathematical Cognition. B. Karakteristik Mathematical Cognition. Hakikat bahan ajar. A. Pengertian bahan ajar. B. Kriteria bahan ajar. Kriteria kualitas suatu produk. A. Validitas. B. Praktikalitas. C. Efektivitas. Perkalian dan pembagian. Selanjutnya, kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran numerik atau numerical reasoning serta indikator penilaian kemampuan penalaran numerik. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, menurut Dian Armanto pada tahun 2002. Selanjutnya, menurut Fuchs dan teman-teman pada tahun 2008. Selanjutnya, menurut Irdawati dan teman-teman pada tahun 2019 serta Ilmi dan Bentry pada tahun 2019. Kerangka konseptual. Ada masalah, yaitu pembelajaran yang kurang efektif, lalu solusi dari pembelajarannya adalah menghasilkan LIT yang valid dan praktis serta efektif. Oleh karena itu, pembelajarannya efektif, maka hasil yang diharapkan adalah masalahnya selesai. Itu merupakan kerangka konseptual. Metodologi penelitian. A. Model pengembangan. B. Prosedur penelitian. C. Teknik pengumpulan data. D. Teknik analisis data. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan design research, jenis development studies. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berorientasi mathematical cognition, topik bilangan untuk mengembangkan numerical reasoning di SD. Model penelitiannya yaitu mengkombinasikan dua design research, yaitu desain menurut Plum pada tahun 2013 serta Greve-Major pada tahun 2006. Tahapannya yang pertama adalah preliminary research, yang mana di sana ada analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis bahan ajar, analisis proses pembelajaran serta analisis kebutuhan. Tahap yang kedua yaitu prototyping phase. Di sini ada draft awal, prototype 1 serta prototype 2. Yang ketiga assessment phase. Di sini ada penilaian terhadap bahan ajar. Prosedur pengembangan yang mana pada tahap 1 adalah preliminary. Di sini ada analisis kebutuhan. Lalu masuk pada tahap 2, prototype. Awalnya merancang prototype HLT, buku guru serta buku siswa atau LKPD nantinya, lalu divalidasi, revisi, lalu diuji coba melihat praktikalitasnya. Setelah revisi diuji coba lagi untuk melihat efektivitas, serta yang terakhir adalah tahap assessment, yaitu penilaian terhadap pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi mathematical cognition yang valid dan praktis. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, instrumen untuk validitas adalah lembar validasi rancangan HLT, lembar validasi buku guru, serta lembar validasi buku siswa. Yang kedua, instrumen untuk praktikalitas, yaitu yang pertama, pedoman wawancara, lembar observasi keterlaksanaan buku guru, angket respon siswa peserta didik terhadap bahan ajar, serta angket respon guru terhadap bahan ajar. Yang ketiga adalah instrumen efektivitas. Yang pertama, membuat kisi-kisi soal, membuat soal tes numerical reasoning, serta yang terakhir lembar observasi aktivitas belajar peserta didik. Teknik analisis data. A. Analisis validitas. Selanjutnya, B. Analisis praktikalitas. Yang C. Analisis efektivitas. Baiklah, demikian penyampaian presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.